Ada yang marah-marah sambil joget-joget, terus ada cawapres bergaya kayak pemandu sorak gitu kan. Ini mungkin itu faktor karena banyak asam sulfat kali ya. Seru-seru lucu ya. Sorry ya. Ada gini. Kita mau komentarin kasihan. Iya. Maksudnya gini aja. Kali ini kita ngomong apa adanya aja. Apalagi 945 ada pemandu sorak tuh di belakang yang suruh penonton tepuk tangan. Menurut Pak Presiden KSPN apa itu? Iya. Supporter bola atau cawapres? Iya, saya itu kayak barongsai. Barongsai kalau saya bilang. Jadi apa ya? Nggak pantas, nggak pas gitu loh. Ya nggak pas. Jadi kayaknya malah menyorakin orang temennya sendiri, presidennya sendiri yang dicalonin. Itu nggak bagus sebenarnya. Jadi terbalik jadinya. Kalau Pak Ganjar semua kita sudah bisa lihat ya, bagaimana dia mencoba untuk selalu defense. Dia hanya mencoba untuk menebar senyum ya. Padahal kalau bicara dari sisi persoalan buruh saja, saya tidak bisa bayangkan kalau gayanya Pak Ganjar seperti itu dengan persoalan yang seabrek yang dihadapi oleh buruh yang sampai sudah harus nangis, kehilangan pekerjaan, bagaimana persoalan di rumah, sampai ada yang gantung diri gara-gara tidak ada pekerjaan. Lalu diperhadapkan dengan gaya yang ditampilkan oleh Pak Ganjar, aduh sedih juga sih. Seakan-akan itu hal-hal yang biasa aja. So bijak lah. So tenang. Saya melihat posisinya Pak Prabowo ini betul-betul kayak anak-anak, mengasuh anak-anak. Jadi saya rasa Pak Prabowo memang kelihatan paling siap untuk kalah kalau menurut saya sih. Jadi dari 3 calon itu yang paling siap kalah ya Pak Prabowo, karena dia sudah pengalaman 3 kali kalah kan. Jadi kalau ini 4 kali saya rasa sudah cukup lah. Dia sudah sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman untuk dikalahkan. Jadi kita jangan kecewakan harapan dia untuk kalah. Ya. Bukan calon presiden yang belum apa-apa udah jadi pembantu sorak ya kan. Nah ini yang tadi kita bahas sedikit tentang masalah nanti ada debat yang saya khawatirkan nanti karena ini cawapres ini suka offset juga nih, suka salah ngomong, asam sulfat lah untuk ibu hamil, terus anak-anak Indonesia 400 juta ya kan. Ini ya kan itu berarti kalau anak-anaknya aja 400 juta berarti orang tuanya berapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube KSPC Official, Logika Rakyat Channel, dan LBH DPP PPM Channel, juga Lem TV Channel, dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Kali ini saya sedang berkumpul nih dengan para pimpinan dan aktivis buruh terkait persoalan debat capres kemarin yang kelihatannya memang agak berat sebelah sih sebenarnya. Ada satu yang dirujak, ada yang ini juga yang apalagi nih ada yang gimmick-gimmick lucu-lucunya banyak ya kan. Antara lain ada yang marah-marah sambil joget-joget, terus ada cawapres bergaya kayak pemandu sorak gitu kan. Ini mungkin itu faktor karena banyak asam sulfat kali ya. Ini jadi ini ada beberapa nih para pimpinan semua nih. Saya perkenalkan dulu, sebelah kanan saya ini paling kanan nih. Nah, ini Pak Karel Saitapi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional. Siap. Ya. Pendukung Amin. Dia tadi udah satu dia. Nah, di sebelah kanan saya ini Wakil Direktur LBH PPMI, Bung Adi Corawali. Dia masih bimbang antara Amin. Itu enggak ya. Santai aja. Kita demokrasi di sini. Kita kan demokratis. Amin itu demokratis, ya kan. Buktinya nggak emosi kalau diajak debat, gitu kan. Ya kan. Sorry ya. Ini nah di sebelah kiri saya ini Ketua Umum Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional ya, Bung Rukman
Andi Baso. Dari ini Sekretaris Umum FSP Parekraf, Sekumnya Pak Jumhur. Satu ya kan. Nah itu di sebelahnya lagi Bung Andi Mulyadi, Badan intelijen. ya kan? DPP FSP Lem. Nah ini dia nih. Nah nanti. Nah ngomong-ngomong ini kan teman-teman aktivis yang ada, para narasumber kali ini kan nonton ya kemarin ya? Nonton ya? Seru ya? Seru-seru lucu ya? Sorry ya. Ada gini. Kita mau komentarin kasihan. Iya. Maksudnya gini aja. Kali ini kita ngomong apa adanya aja. Ya kan? Kalau aktivis buruh itu kan belak-belakan bos ngomong. Tidak usah kita apalagi ini. Ya kita objektif aja menilai. Kita bukan bermaksud, tayangan ini bukan bermaksud untuk merendahkan harkat martabat orang lain, tidak. Tetapi persoalannya adalah karena jabatan presiden itu adalah jabatan publik sebagai kepala pemerintahan maupun kepala negara. Misalnya Pak Anies, Prabowo, dan Pak Ganjar, ketika dia terpilih nanti sebagai pejabat itu hilang urusan pribadinya. Dia menjadi milik publik. Dia menjadi apalagi ini yang mengepalai kepala pemerintahan, kepala negara. Nah berarti kalau kepala negara ya kita berhak dong. Jadi bukan persoalan pribadinya, bukan urusan pribadinya kita mau cawe-cawe, ya kan. Persoalannya karena ini ada jabatan sangat penting dan sangat strategis di Republik ini, karena terkait masalah nanti setelah terpilih itu memiliki kewenangan yang luar biasa oleh konstitusi kita. Maka rakyat Indonesia kita perlu juga, khususnya kaum buruh, agar supaya jangan salah pilih gitu maksudnya. Jadi benar-benar kita memilih secara objektivitas, berdasarkan hati nurani, akal sehat. Ya kan. Jadi kayaknya gemoy nggak laku tuh kemarin tuh, nggak laku. Iya, gemoy nggak laku. Yang laku malah asam sulfat tuh yang viral, jadi pemandu sorak. Ya udah, siapa dulu nih, mulai nih? Dari sana. Ini presiden dulu. Ini presiden juga ini, ya kan? Ya kan, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional, Bung Karel. Nah, Bung Karel, gimana Bung Karel? Setelah Bung Karel nonton ya kemarin ya, nonton ya. Nah, bagaimana tanggapan Bung Karel menyaksikan para apalagi ini kandidat-kandidat ini menyampaikan gagasannya di depan apalagi ini debat di KPU, sekaligus juga mungkin bisa diamati juga gestur, terus mimik dan apalagi nih cara berpikir dan tentu saja perilaku secara fisiologis ataupun emosional yang timbul akibat perdebatan itu. Silakan. Ya. Selamat siang teman-teman sekalian dan juga pemirsa Logika Rakyat yang punya akal sehat. Ingat Bung Rocky itu, ya. Saya setuju dengan beliau. Ya. Mungkin saya ya dengan keluarga sih pada saat melihat debat capres itu, ada istri saya dan anak saya, mungkin mereka juga bisa menilai. Tapi kalau saya melihat perdebatan itu, ya mungkin ini semacam pemanasan ya. Pemanasan, dan ada yang kelihatannya terlalu tegang, ada yang kaku, ada yang kelihatannya ya santai saja. Dari antara tiga capres yang saya lihat dalam perdebatan itu. Dan sebenarnya di dalam perdebatan tiga presiden yang saya amati, saya kasihan sebenarnya dengan salah satu calon presiden. Yang salah satu kelihatan saya, ya bukan digebukin sih, tapi kelihatan saya memang karena tidak punya prinsip dan tidak punya materi yang untuk menjawab atau memberikan jawaban kepada salah satu peserta debat calon presiden itu. Dan kelihatannya, ya mungkin saya harus pakai nama saja lah. Kalau Pak Anies, saya melihat dia menguasai materi apa yang disampaikan baik dari moderator dan juga apa yang akan dipertanyakan oleh lawan debatnya itu. Kayaknya Pak Anies kelihatan menguasai. Dan saya secara pribadi
saya lihat beliau siap dalam menghadapi debat calon capres yang dipersembahkan oleh media elektronik ya. Tapi kalau saya lihat untuk Pak Prabowo sebenarnya orang pengalaman kalau saya lihat beliau ini ya, pengalaman, tapi ternyata beliau ini terlalu puas dengan meyakini bahwa dirinya akan menang. Jadi beliau itu agak nervous dalam arti tidak siap dalam debat capres yang saya lihat pada malam hari itu. Karena di dalam setiap apa yang disampaikan dia kayaknya sepertinya sudah yang biasa-biasa saja gitu. Ya, tapi dia tidak punya materi yang akan sebenarnya untuk kedepannya seperti apa sih? Ya, jadi gampang dimakan oleh lawan debat capres dia sendiri gitu. Dan saya perhatikan beliau ini kelihatan nervous dan memang tidak punya persiapan, gitu ya. Dan kalau untuk Pak Ganjar sebenarnya persiapannya juga baik, gitu ya, baik. Cuma kelihatan saya kalau memberikan pertanyaan itu juga agak ada ketegangan dan juga kalau menjawab pun juga beliau agak hati-hati. Nah, jadi saya punya profil ini sendiri gitu. Kalau saya mengamati apa yang disampaikan Pak Anies, ya, baik dalam pertanyaan beliau atau beliau menjawab pertanyaan dari lawan debatnya, kelihatannya posisi dia sangat siap. Dan orang mungkin bukan saya saja, para pemirsa yang melihat perdebatan itu saya lihat orang pasti menilai bahwa Pak Anies lah pada saat itu yang benar-benar siap dalam debat itu. Ya. Pak Anies gitu ya. Nah, karena apa? Setiap pertanyaan atau materi yang dibawakan itu kelihatannya dia sangat lugas. Apa yang dia harus jawab pertanyaan itu dijawab dengan baik, objektif gitu ya. Ya, dan juga kalau dibilang pada dia bertanya kepada Pak Prabowo, ya ini dia bukan apa ya menginikan apa ya kalau dibilang sekarang menyudutkan Pak Prabowo. Kelihatan Pak Prabowo ini kelihatan orangnya sudah merasa bahwa dia ya terlalu emosional, dia sudah merasa wah saya ini kok kayak disudutkan persoalan-persoalan yang lama diungkit lagi, bukan masalah persoalan lama diungkit lagi, tapi kejadiannya memang realitanya itu. Masyarakat sudah tahu siapa Pak Prabowo gitu. Tahu diri. Ya, tahu diri gitu loh. Ya, dan kelihatan orang juga agak songong, agak sombong, angkuh kalau saya membaca, ini pribadi saya gitu ya. Jadi merasa dia kayaknya sudah meyakini bahwa dialah memang yang lebih baik gitu loh. Tapi ini kan bukannya masalah dia dengan 3 capres ini, tapi ini masyarakat yang menilai dalam debat itu. Jadi kalau orang menilai kok Pak Prabowo orang yang sudah beberapa kali masuk, ya mungkin pengalamannya sekarang ditambah lagi dengan Pak Jokowi masuk ininya dia, ditambah lagi dengan SBY 20 tahun lah, 10, berarti kan pengalamannya dia bilang, wah saya berarti lebih siap. Tapi di dalam perdebatan ternyata tidak kelihatan gitu ya. Jadi saya pikir apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam pertanyaan maupun apa yang dia jawab dan ditanya lawan debatnya, sepertinya dia tidak agak bingung. Ya, jadi orang akan menilai bahwa kesiapan Pak Prabowo dalam perdebatan itu tidak ada. Tidak ada. Ya. Jadi secara objektif saya bilang tidak ada. Ya, tapi saya sebenarnya meyakini bahwa Prabowo dengan ketenangannya pada saat dia mau masuk atau sebenarnya dia kayaknya orang santai, tapi sebenarnya dalam diri pikiran dia bingung mau jawab apa, dia mau berikan materi apa, padahal kosong jadinya. Itu yang persoalan kalau saya baca untuk diri Pak Prabowo sendiri. Jadi menganggap perdebatan ini dia bilang kayaknya buat apa sih? Saya pikir, tapi sebenarnya poin akan masyarakat tahu siapa yang akan dipilih di perdebatan ini, gitu ya. Jadi bukan masalah Pak Prabowo ini meyakini bahwa ya gue didukung banyak kok. Ya, jadi dia sudah meyakini gitu ya. Tapi ternyata dalam perdebatan ini dia sendiri bingung sendiri mau jawab materinya. Yang ada yang pemandu sorak yang ketika ada terjadi apalagi 945 ada pemandu sorak tuh di belakang yang suruh penonton tepuk tangan menurut Pak Presiden Kespen apa itu? Iya. Supporter bola atau cawapres? Iya, saya itu kayak barongsai. Barongsai kalau saya bilang jadi apa ya nggak pantas nggak apa ya nggak pas gitu loh
Ya nggak pas. Jadi kayaknya malah menyorakin orang temennya sendiri, presidennya sendiri yang dicalonin. Itu nggak bagus sebenarnya. Jadi terbalik jadinya sebenarnya. Yang debat siapa? Ya, yang panas apa? Emang itu. Makanya saya bilang, nah ini. Tenang. Makanya saya bilang, Pak Prabowo juga satu emosionalnya terlalu kelihatan. Oke. Terbaca seperti itu. Gitu. Jadi kesimpulan Pak Karel apa Pak Karel? Saya putuskan nih. Bentar, kalau Pak Ganjar, sebenarnya dia kesiapannya baik gitu ya. Cuma tadi agak hati-hati kalau saya baca untuk menjawab pertanyaan atau beri pertanyaan karena dia lihat Masih takut lawan Jokowi? bukan ya, karena dia lihat Pak Prabowo siapa gitu kan. Dia temen gimana ntar gue ini karena bapak gua juga kan Pak Jokowi juga nih, ngeri juga kalau gua. Tapi ternyata juga pada saat ditanya tentang masalah HAM berat, saya lihat situ Pak Prabowo tuh udah mulai kelihatan tuh. Ya di sini dipukul, sana dipukul. Berarti ternyata Pak Ganjar ini sebenarnya berani gitu. Cuman dia ragu untuk menyatakan apa gitu sebenarnya. Kalau dia berani Pak Ganjar untuk menyatakan apa yang ada dalam pikiran dia tanpa terselingi karena Pak Jokowi. Kalau saya lihat dia juga ada rasa bayang-bayang Pak Jokowi masih ada di Pak Ganjar. Gitu. Artinya Ya. gayanya kalau ke Pak Jokowi mungkin solidaritas sesama petugas partai. Nah, itu ya, yang selama itu masih melekat itu. Ya, jadi saya menilai dalam perdebatan itu bahwa kesiapan dari 3 calon capres ini Pak Anies yang lebih baik. Nah, saya bilang pokoknya hidup Pak Amin. Ya, Amin hidup. Ya, pokoknya harus menang dan pimpin Indonesia 2024 sampai 2009. Amin. Aduh. Oke, pemirsa, itu tadi dari Presiden KSPN. Ya kan, kesimpulannya bahwa the best debat kemarin itu perdana itu adalah Pak Anies. Tepuk tangan dulu pemirsa. Nah, ya kan? Ya, sekarang kita mau dengarkan dulu nih pandangan dari PPM ini. Melihat kemarin seperti apa atmosfer daripada perdebatan itu dan situasinya bagaimana dalam perspektif Bu Andi seperti apa debat kemarin. Silakan. Iya. Terima kasih Daeng dan para aktivis ya. Ini abang-abang kita semua di sini nih. Terkait dengan persoalan pasca debat. Ya, kalau tadi Pak Karel oke dengan Anies, saya awali dengan saya bersimpati dengan Prabowo. Ya, simpati karena Prabowo itu sebenarnya digambarkan seorang yang memiliki sikap yang tegas. Nah, karena dari militer ya, terus bagaimana gaya dia selama ini yang dipertontonkan. Sudah 3 kali pula ya mencapres untuk Indonesia, tapi belum sempat. Namun sekarang simpatinya karena kondisi kesehatan kurang bagus tuh. Sehingga mungkin beliau kurang maksimal ya. Nah, simpatinya lagi adalah bahwa dia mencoba untuk tenang, tetapi ternyata dia tidak tenang. Karena kesehatan fisik itu berpengaruh dengan kesehatan mental dan kesehatan pikiran. Dan kembali tadi saya bersimpati karena apa yang diperlihatkan oleh Prabowo selama ini ternyata bertolak belakang dengan apa sikap dia pada malam itu. Kenapa? Karena ternyata kalau Indonesia dipimpin oleh Prabowo repot juga bagi saya ya. Karena begitu multidimensinya persoalan, begitu kompleksnya yang harus dilakukan, bagaimana karakternya, begitu begitu berwarna kitanya, belum lagi suku-sukunya, pola-pola yang sangat banyak di sini ya, majemuk banget kita, heterogen banget lah kita ini Indonesia, dengan pola yang akan dilakukan oleh Prabowo dengan gaya dia itu agak repot, sangat-sangat repot nantinya kita nanti akan disibukkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya remeh-temeh, sedangkan yang hal-hal yang sifatnya urgen itu nggak ada sama sekali tersentuh. Karena gaya yang dibawa, karena cara yang penyampaian ketika dia ditanya, statement dia itu menggambarkan bahwa bagaimana pola pikir sebenarnya sosok Prabowo. Ternyata itu sangat standar atau di bawah standar untuk seorang pemimpin
sebesar Indonesia. Ya, jadi itulah simpati saya. Sebaiknya Pak Prabowo harus bisa lagi memoles dirinya. Mudah-mudahan masih ada waktu. Ya, kalau tidak bisa sekarang mungkin 5 tahun yang akan datang. Tetapi untuk saat ini sangat kecil kemungkinan untuk itu. Kalau Pak Ganjar semua kita sudah bisa lihat ya, bagaimana dia mencoba untuk selalu defense. Dia hanya mencoba untuk menebar senyum ya. Padahal kalau bicara dari sisi persoalan buruh saja, saya tidak bisa bayangkan kalau gayanya Pak Ganjar seperti itu dengan persoalan yang seabrek yang dihadapi oleh buruh yang sampai sudah harus nangis, kehilangan pekerjaan, bagaimana persoalan di rumah, sampai ada yang gantung diri gara-gara tidak ada pekerjaan. Lalu diperhadapkan dengan gaya yang ditampilkan oleh Pak Ganjar, aduh sedih juga sih. Seakan-akan itu hal-hal yang biasa aja. Sok bijak lah. Sok tenang, sok menyederhanakan masalah yang tidak sederhana gitu loh. Ah itu ya gaya yang dibawa ya, mengusung dan agak lucu ini karena seluruh konsep yang ingin ditimbulkan adalah bagaimana meraih simpati daripada generasi Z. Seakan-akan generasi sebelum Z itu tidak ada apa-apanya, termasuk kita ini. tidak ada manfaatnya ya. Padahal generasi Z itu bukan orang-orang yang mudah diakalin, ya. Kita juga melihat itu, tapi mereka cenderung di situ sehingga mereka menampilkan gaya-gaya yang tidak populis bagi kita, tapi menurut mereka itu populis bagi generasi Z. Padahal tidak juga sebenarnya. Padahal tidak juga. Seakan-akan itu generasi Z itu orang bodoh semua melihat gaya itu. Jadi kalau Pak Ganjar gaya yang dipakai kalau masih seperti itu, dia memang cocoknya jadi MC saja, ya MC karena nggak bisa seperti itu. Kita nggak usah bahas apa materi dan seberapa banyak isi daripada pernyataannya, tapi belum bisa kalau dengan gaya seperti itu. Nah, kalau Pak Anies dengan segala keelegansinya dia, dengan segala bobot ucapan ya, gesturnya tadi, bagaimana dia menyampaikan gagasannya simple, yang orang katanya ahli tutur kata ya. Ya iyalah, masa seorang presiden tidak bisa berbicara kayak gimana? Ya, public speakingnya ya katanya terlalu diolah. Ya, coba kita bandingkan dari tutur kata. Andai kata tutur kata itu tidak penting, bagaimana jadinya Pak Ganjar dengan Pak Prabowo kalau diperbandingkan? Makanya awal yang dia tanyakan Pak Anies adalah terkait masalah etika, karena tutur kata itu bagian daripada etika. Tutur kata itu menggambarkan seseorang itu sendiri, pribadinya. Ya, bagaimana emosinya, bagaimana keberaniannya, atau bahkan bagaimana kekosongan otaknya. Itu terpancar daripada tutur kata. Ya kan begitu. Ya, ini kalau gaya semua orang bisa bergaya. Semua bergaya. Belum bisa berkata-kata. Tapi kan otak belum tentu sama. Kan begitu. Semua orang bisa bergaya tapi belum tentu Belum semua tentu. bisa berkata-kata. Makanya saya meskipun ini kita bahas dan masih sesinya adalah sesi capres, tapi saya bisa membayangkan kekosongan otak dalam salah satu yang kemungkinan ditimbulkan. Itu yang saya ragu sebenarnya. Saya ragu untuk menonton karena saya tidak bisa menahan diri untuk tertawa, untuk menyaksikan kekosongan itu. Sangat lucu. Itu lucu. Itu lucu. Dan itu lucu. Itu lucu karena harus kita tonton masalahnya. Itu di situ lucunya. Kita harus menonton seseorang yang memiliki kekosongan. Berarti termasuk kekosongan itu partai-partai pengusungnya, karena nggak bisa melakukan konvensi-konvensi lebih awal, melakukan penyaringan capres yang harus diusung. Kalau partai pengusungnya bertanggung jawab tuh terhadap kekosongan otak itu. Kalau ada yang bertanya itu, saya termasuk yang bersyukur dan berbangga karena menjadi bagian daripada buruh. Gitu. Bagian daripada poros buruh. Bagian daripada yang mendukung pasangan Amin. Karena saya tidak bisa membayangkan pula kekosongan diriku kalau sampai ini kekosongan otakku ya. Kalau sampai saya harus mendukung misalnya seperti orang-orang yang mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran.
Karena begitu dipoles bagaimanapun juga susah. Kosong itu tidak pernah penuh. Iya. Mau di apapun juga. Iya. Nah itu jadi kira-kira begitu Pak. Iya, iya. Ya Daeng, jadi kalau masalah itu yang kita berharap yang bisa dilaksanakan oleh Anies adalah bukan hanya sebuah gaya, meskipun kita tahu bahwa memang itu bukan cuma gaya. Iya, iya. Dia hanya ingin bagaimana agar orang-orang yang sebenarnya sangat cerdas-cerdas dalam hal ini adalah rakyat Indonesia itu mendapatkan suguhan yang setara. Iya. Bagaimana mendapatkan solusi yang setara. Iya. Bagaimana seorang pemimpin yang memberikan solusi, yang bercakap dengan rakyatnya, itu setara dengan rakyatnya. Karena siapapun pemimpin kita, maka itu adalah cerminan daripada orang yang dipimpin. Iya, betul. Saya nggak mau jadi orang bodoh, Deng. Saya yakin semua kita ini nggak mau menjadi orang yang kosong otaknya. Karena kalau kosong otak kita, maka pimpinan kita pasti kosong juga otaknya. Kan begitu. Dia akan susah. Dia akan susah memimpin kita. Yang ada dua, apakah kita yang menjadi pintar atau dia yang menjadi bodoh? Makanya kita pilih karena kita cerdas semua, kita buruh yang cerdas, kita sudah mengambil sikap, kita harus mendukung orang yang cerdas pula. Supaya dia tidak terlalu berat untuk melangkah. Untuk membangun, memperbaiki, menyejahterakan, memberikan rasa keadilan, dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Kira-kira begitu. Amin. Oke. Amin, amin. Jadi kesimpulan daripada Bang Andi ini, skor berapa untuk Anies dan tiga-tiga capres itu? Andai kata ada 100 ya? banding kosong. 100 banding kosong. Jadi 100 banding kosong skor untuk Anies dari Pak Andi Corwali. Jadi pemirsa, tadi kesimpulan dia itu menarik 100 kosong, tapi itu tadi kekosongan otak. Kekosongan otak itu mencerminkan tidak mampu berkata-kata. Akhirnya untuk menutupi kekosongan itu, digunakanlah dengan gaya-gaya yang gemoy, santuy, ya kan, asoy, ya kan, aduh, gaspol, ya kan. Padahal justru Anies yang ngegas sebenarnya. Kalau kita mau lihat fakta debat itu, Anies lah yang ngegas, gitu loh. Jadi pemirsa logika rakyat. Nah ini kita mau dengarkan juga nih. Mungkin ada apalagi ini tanggapan juga yang menarik atau dalam perspektif lain nih dari Bung Andi Baso ini, Ketua Umum Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, untuk bagaimana hasil tangkapan dia nih mengamati debat capres kemarin, yang debat capres pertama loh ya, masih ada 2 lagi ya, 4 lagi, 4 kali berarti masih ada 3 kali lagi ya, masih ada 3 lagi untuk capres dan seperti apa juga ada yang, maksud saya mungkin juga bisa juga Bung Andi juga nanti merespon sedikit tentang cawapres yang bergaya pemandu sorak itu. Gitu loh, ya kan, siapa yang berdebat dia yang bersorak-sorak gitu loh. Mbok ya santuy katanya santuy, ternyata nggak asoy itu. Silakan. Jadi yang menarik ini begini, kita lihatin 3 pasang ya, kita bikin perbandingan dulu. Pasangan pertama itu Anies Muhaimin, itu teman seangkatan lah ya, beda-beda setahun 2 tahun mungkin, sama-sama aktivis pada periode yang sama 80-an, satu angkatan. Pemilihan kedua ini saya mengandaikan antara kakek dan cucu, jadi generasinya jauh sekali ya. Nomor 2 itu satu sudah kakek, satu sudah cucu, masih cucu ya. Yang jadi masalah itu kalau kakek itu ke cucu itu sayangnya berlebihan biasanya. Jadi maka cucunya nggak kenal siapa kakeknya. Ya, bukan, jadi cucu ini bertingkah di luar batas pun dibelain sama kakek biasanya. Jadi itu. Nah pasangan yang ketiga ini antara murid dengan guru. Jadi kalau Pak Ganjar itu murid, karena sama-sama dari Fakultas Hukum. Pak Ganjar itu mahasiswanya, Pak Mahfud itu adalah gurunya, dosennya. Nah dari 3 pasang ini sebetulnya sinergitas yang paling menarik itu di pasangan nomor 2. Kenapa itu? Generasinya jauh sekali beda dan hasilnya juga kalau mau dibikin jadi, ada beberapa pendapat bilang itu stand up comedy gitu kan.
komedi Debat capres, dalam gaya stand up komedi ya. Jadi debat capres bergaya stand up. nah jadi kalau kita lihat gini, sekarang ada hal yang menarik nih ya. Hal yang menarik begini. Pak Prabowo itu mengatakan, saya langsung aja ya. Pak Prabowo mengatakan dia tidak kemarok kalau tidak punya jabatan. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau memang tidak kemarok Narasinya kok mungkin begini, narasinya begini. Ah. Pak Anies, Ah. saya ini nggak butuh jabatan, Ya. nggak gila jabatan, ya kan? Ya. Nggak perlu jabatan. Sorry ya. ya. Tapi yang melucunya 3 kali Iya. mencalonkan gitu kan. Kalau tidak kalah yang ke ini yang keempat kalinya. Jadi 3 kali hat trick kalah. Jadi kalau sepak bola itu hat trick itu ya kalahnya ini hat trick gitu kan. Nah, Dia tidak butuh jabatan. kalau dia tidak butuh jabatan ya 1 kali aja sudah berhenti lah. Terus Ngapain? kedua juga ngapain dari oposisi menjadi menhan? Nah, itu kan ya, yang menjadi menarik juga, beliau ini kan sebetulnya menjadi jabatan eksekutif itu baru pertama kali jadi menhan. Sebetulnya dia lebih banyak pada misi kemiliteran. Ya. Tapi kalau simbol kemiliteran itu tegas, kita kan juga pernah punya pemimpin militer tapi tidak tegas kan, kayak SBY. Ya. Nah kalau itu menjadi ukuran, saya rasa nggak bisa jadi ukuran, Ketegasan apa? Kalau cuma bisa marah-marah ya itu kayak ibu kita kalau nggak ada duitnya pasti marah-marah sama kita. Kita minta uang jajan nggak dikasih, supaya kita nggak dikasih dia marah-marah dulu. Nah, saya melihat posisinya Pak Prabowo ini betul-betul kayak anak-anak, mengasuh anak-anak. Jadi saya rasa Pak Prabowo memang kelihatan paling siap untuk kalah kalau menurut saya sih. Jadi dari 3 calon itu yang paling siap kalah ya Pak Prabowo karena dia sudah pengalaman 3 kali kalah kan. Ya. Jadi kalau ini 4 kali saya rasa sudah cukup lah. Dia sudah sangat berpengalaman. Sangat berpengalaman untuk dikalahkan. Jadi kita jangan kecewakan harapan dia untuk kalah. Ya, kita dukunglah kekalahan dia nanti kali ini. Jadi kita jangan sampai kita kecewakan kekalahan dia kan. Nah, kita dukung itu. Nah, kalau kita lihat dari posisi debat. Posisi debat ini yang menarik kalau menurut saya. Karena debat ini mengatasnamakan mewakili 270 rakyat Indonesia. Iya 270 juta rakyat Indonesia. Kalau dihitung-hitung itu bergabung antara Filipina, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura. Itu belum sampai juga 270. Jadi kalau Indonesia itu kurangnya mesti dia punya karakter pemimpin Singapura, dia mesti punya karakter pemimpin Filipina, dia punya karakter pemimpin Malaysia, itu baru bisa jadi pemimpin Indonesia karena dia membawahi 270 Indo-Pasifik. Dengan dua ras yang berbeda. Melanesia dan Austronesia. Jadi kalau seperti di Singapura di Malaysia itu kan satu ras aja. Melanesia semua orang Asia lah. Ini kan kita ada campuran dengan Australia dan sebagainya. Jadi karakternya sangat beda. Nah, kalau kita melihat gaya kepemimpinan yang selalu ditonjolkan bahwa ukurannya itu dari Pulau Jawa, saya rasa sangat miris. Walaupun memang 60% rakyat Indonesia ada di Pulau Jawa. Tapi jangan lupa bahwa 38 provinsi di Indonesia itu yang ada di Jawa cuma 6. Ya toh? Berarti 32 provinsi yang lain itu di luar Jawa, apa itu nggak dihitung sebagai bagian daripada Republik Indonesia? Nah itu yang barangkali jadi mesti mengindonesiakan dirinya dulu sebelum tampil sebagai Presiden Indonesia. Masih primordial juga. Ya kalau itu bahasanya nggak perlu saya jelasin lagi. Jadi memang pada intinya kesiapan itu tidak. Jadi dari posisi kita kembali lagi pada posisi waktu mempresentasikan. Memang yang bagus presentasinya di situ kita akuin antara Pak Anies dengan Pak Ganjar. Ya kita akuin itu mesti bagus. Kalau Pak Prabowo kan dia hanya menyadur setuju pendapat ini, setuju pendapat ini. Nah kalaupun ada saya di situ ngomong dia pasti juga setuju. Ini kan debat. Kalau debat itu Pak Anies. Mesti ada berbeda. Pasti ada Nah, argumentasi. iya Sana gitu. setuju, sana setuju. Itu musyawarah namanya. Ya, bukan musyawarah itu. Kalau orang kampung itu bilang bici itu namanya aklamasi itu. Iya.
270 juta. Jadi dan Indonesia ini kelebihannya Pak, kelebihannya menjadi presiden itu menjawab diposisikan dalam 2 jabatan. Yang pertama dia sebagai kepala negara, yang kedua dia sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu yang mengelola pemerintahan, mengelola negara, sedangkan kepala negara adalah simbol-simbol negara keluar dalam posisi dia mesti lebih arif, dia mesti lebih bijaksana, lebih santun, komunikasinya bagus dan sebagainya. Nah, ke dalam dia mesti bisa mengelola negara ini dengan baik. Nah, sekarang ini pemerintah ini yang kita pelajari dari pemerintahan sekarang itu mencampurkan antara peran dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Contoh, aparat kepolisian itu sebetulnya aparat negara, bukan aparat pemerintahan loh. Tapi dikelola sebagai bagian dari pemerintahan, disuruh pasang spanduk ceritanya ya. Ceritanya ini apa benar atau enggak wallahu alam, tapi ini ceritanya loh, ini saya ulang ini ceritanya. Ya, banyak media memberitakan ada instruksi. Ya begitu ya gitu. Nah, tertentu apakah itu tertentu nomor 2 atau nomor 2 lagi ya wallahu alam ya. Nah, pada posisi itu kita melihat bahwa di dalam penguasaan materi memang mohon maaf Pak Prabowo mesti banyak membaca lagi apa kebijakan yang akan diambil. Karena kalau cuma menyadur dari pendapat orang lain, ya pendapat sendiri yang mana. Katanya banyak ide, banyak program. Nah, apalagi bilang mau kasih makan gratis seluruh rakyat Indonesia. Yang jadi masalah, kita makan 1 suap pun itu sudah nama makan gratis. Yang kita butuh itu bukan makan 1 suapnya, tapi 3 kali sehari yang lengkap. Iya, dengan 3.000 kalori. Dengan 3.000 kalori supaya ada tingkat perbaikan, stunting dan sebagainya. Ya, 4 sehat 5 sempurna. Karena campur asam sulfat. Karena Indonesia ini dari 270 dan dibandingkan negara-negara ASEAN, tingkat EQ kita itu 78. Dibanding dengan Singapura 100. Jangan bilang simpanse. Ya beda-beda tipis lah ya, angkat dikit gitu kan. Ya jangan sampai kita dikategorikan begitu. Nah, kalau memang harapan ingin mencerdaskan bangsa, karena untuk bisa berubah itu bukan menjual aset negara loh ya. Ya bukan menjual diri, tapi mengelola negara ini, mengelola sumber daya manusia itu menjadi satu trigger kekuatan untuk mengembangkan kemampuan diri sebagai anak bangsa dan bangsa itu sendiri. Jadi itu yang mesti dimiliki. Nah ini ada 4 debat lagi, 2 kali presiden dan 2 kali wapres. Nah yang barangkali kita akan lihat itu wapres. Nah wapres ini siap nggak jadi ikut debat? Atau jangan sampai mutung kata orang itu kan, ngambek, panggil bapaknya dampingin kan? Nah ini yang lucu nanti bapaknya dampingin cawapres gitu kan? Ya jadi ada pendamping cawapres. Nah ini yang jadi repot, dia panggil bapaknya dampingin untuk dialog itu ya. Yang lain kurang dia bisa panggil pamannya juga. Ya. Ini malah ngajarin retorika. Iya. Jadi pada posisi yang menarik itu dalam posisi wapres. Nah untuk presiden Pak Prabowo ya lebih bagus berperan sebagai mandito aja lah. Karena sudah waktunya untuk istirahat. 72 tahun saya rasa usia yang rentan, jangan sampai pada usia 2 tahun menjadi presiden ada panggilan khusus yang naik wapres. Nah wapresnya cengengesan kayak gitu, ya bapaknya lagi yang ngatur kan, repot lagi gitu kan. Nah ya belimbing sayur itu kata orang ini ya, belimbing sayur itu katanya biar diguyur gula 2 kilo tetap asam katanya. Jadi kalau belimbing sayur itu walaupun diguyur gula 2 kilo ya tetap aja asam bawahnya. Jadi saya ingin ya itu tapi mesti ditambah cabai. Itu kalau di kampung saya namanya palumara. Ya, jadi dalam posisi ini saya melihat begini, kita ini 270 rakyat Indonesia. Walaupun orang menggolongkan kita dengan tingkat EQ di bawah standar, tapi saya rasa sudah waktunya untuk berubahlah. Janganlah memilih pemimpin yang kayak begitu. Malu kita melihat ke depan juga bagaimana, kemudian penampilannya bagaimana. Nanti juga berjabat tangan, kemudian nanti mengambil keputusan, nanti ditawarin lagi kepada rakyat, ya terserah Anda mau bagaimana gitu kan. Anda ini pemimpin,
Ya, jadi mau belok kiri kita diatur, belok kanan kita diatur. Jangan tunggu rakyat. Nanti rakyat ribut ke kiri atau ke kanan kan repot. Jadi kita harapkan rakyat harus cerdas lah untuk memilih pemimpin ke depan, ya. Dan Pak Amin, ya, Amin ya, Anies Muhaimin ini sangat sangat tepat menurut saya ke depan mengisi kolaborasi membina bangsa ini ke depan. Ya. Ada lagi? Jadi untuk skor berapa? Skor untuk apa ini? Kalau untuk Tiga-tiganya. Kalau Pak Prabowo karena dia nomor 2 kita kasih 2 lah. 2 aja ya. Ya 2 aja. Kalau kita kasih Ganjar itu di atas 2 kita kali 2 lah. 4. Jadi 4. Ya, toh? Anies. Kalau Pak Anies karena ini baru debat pertama. Ya. Debat pertama ya masih perlu juga barangkali penyesuaian. Ya. Untuk tahap awal kita kasih 8. Oh, begitu. Jadi 4 dikali 2 kan? Iya, 8 gitu. Oke? Oke. Saya rasa itu untuk mudah-mudahan ke depan rakyat Indonesia semakin cerdas tuh. Iya. Oke. Memilih pemimpin yang bisa membawa bangsa dan negara ini ke arah yang tepat. Makasih. Yes. Berarti jadi tadi itu skornya Prabowo 2, Ganjar 4, Anies 8. Sah. Jadi pemirsa tadi kesimpulan yang kita tangkap dari pembicaraan Baso bahwa ternyata kalau saya bisa simpulkan bahwa gemoy, asoy, gaya-gaya itu udah gak laku kayaknya itu. Ya kan? Jadi tidak simetris dengan retorika yang dia bangun. Yang ada adalah menurut saya lebih banyak iya saja. Ya biasalah namanya juga bawahan, sering jadi bawahan gitu tuh. Iya aja, manut-manut aja dengan atasan. Dan kemudian juga kan konsekuensi logis daripada memimpin 270 juta lebih rakyat Indonesia ini, apalagi ini tentunya harus dibantu dengan apalagi ini calon wakil presiden yang mumpuni, bukan calon presiden yang belum apa-apa udah jadi pembantu sorak, ya kan? Nah, ini yang tadi kita bahas sedikit tentang masalah nanti ada debat yang saya khawatirkan nanti karena ini cawapres ini suka offset juga nih, suka salah ngomong, asam sulfat lah untuk ibu hamil, terus anak-anak Indonesia 400 juta, ya kan? Ini, ya kan? Itu berarti kalau anak-anaknya aja 400 juta, berarti orang tuanya berapa? Ya kan? Waduh. Iya, jangan-jangan sama dengan data KPU nih, 400 juta pemilih nih, waduh, ngeri-ngeri sedap. Aduh, bahaya. Jadi ya itu kan makanya itu dia makanya perlu panggil. Jadi makanya perlu diminta didampingi sama bapak dan paman untuk mungkin sebagai sarana konsultasi ya. Ya kan ya. Ya om paman tadi udah. Mama. Ya jadi kita sekarang persilakan kepada Paman Usman lah. Pak Sekum SP Parekraf nih. Silakan. Bang, yang mau ditanya ya, apa? Ya itu terkait masalah apa tanggapan Anda, versi Anda sendiri loh ya, versi Anda sendiri dalam ya kan dalam setelah menonton debat itu apa reaksi Anda gitu loh. Ya, terima kasih Pak Daeng dan seluruh pimpinan Serikat Buruh. Saya ada di dalam posisi poros buruh Indonesia di bawah Ko-Kapten ya, Pak Jumhur Hidayat. Jadi mencermati hasil debat, saya langsung berkesimpulan saja, Daeng, biar tidak berpanjang lebar gitu ya. Nah, jadi ada 4 hal yang perlu kita cermati dalam pelaksanaan itu. Yang pertama Anies, yang kedua Prabowo, yang ketiga Ganjar, dan keempat ada yang yang belimbing sayur itu. Jadi itu yang menurut saya menarik gitu di dalam ketololan gitu ya, menarik dalam ketololan karena sesuatu hal yang tidak pantas dan tidak perlu dan itu mubazir, itu hanya dan itu menunjukkan apa yang disampaikan tadi Bang Andi Morowali bahwa kosongnya otaknya gitu ya. Jadi hanya itu yang bisa
ya begini-begini gitu ya. Dan itu bisa dipotret lah bahwa hanya itu kemampuannya gitu ya. Jadi saya berkesimpulan bahwa debat yang dilakukan yang pertama itu untuk Pak Anies sungguh luar biasa. Dia sangat menguasai materi dan sangat lengkap ya. Utamanya dari intinya adalah bagaimana keadilan ini bisa ditegakkan di di tanah air dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pokok yang mesti pemirsa untuk mengetahui, karena dari zaman kemerdekaan sesungguhnya itu yang diidamkan, itu yang diharapkan oleh seluruh kalangan masyarakat. Dan saya bisa meyakinkan bahwa jawaban dan pertanyaan Pak Anies ini cukup berkelas ya, dan kelasnya itu tidak kelas lokal, tetapi sudah kelas internasional. Makanya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kita ambil skor ya 95 ya. Jadi masih ada 5% yang mungkin bisa untuk Pak Anies. Pak Prabowo berapa? Pak Prabowo itu bukan minus lagi, minus 20. Minus 20. Pak Ganjar bolehlah 60%. Jadi demikian Pak Daeng yang saya bisa sampaikan. Saya yakin bahwa Anies lah yang bisa menjawab semua persoalan bangsa dan bisa membawa kemakmuran, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, jadi Pak Sekom tadi nilainya Ganjar 60, Prabowo minus 20, Anies 95 ya. Itu ya, dengar pemirsa. Jadi jadi itu dia, itu hat-trick ini. Mungkin ada mau ditambahkan sedikit? Oh ya, silakan. Tambahan saja bahwa debat kemarin itu adalah penyuguhan stand up komedi ya, tapi kalau dilihat dari persoalan yang ada, persoalan yang dihadapi oleh negara ini, bangsa ini, maka yang andai saja tidak ada Pak Anies, pasangan Amin, dan juga ditemani dengan pasangan Ganjar, maka acara debat itu adalah acara debat dalam kategori goblok anfaedah. Jadi sudah goblok tidak berfaedah pula. Ya, itu yang harus kita jaga agar kedepannya tidak terjadi lagi. Ya, karena biar bagaimanapun mereka ketiga calon ini dipilih untuk menjadi calon dan kalau terpilih maka menjadi presiden dan wakil presiden oleh perwakilan melalui partai ya, dan akan memerintah dan memberikan pengabdian kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi jangan sampai kita ini tidak dihargai kemanusiaan kita. Kalau sesuatu hal yang sifatnya goblok anfaedah itu tetap dilangsungkan dan orang menerimanya, maka pada dasarnya kita tidak memanusiakan diri kita sendiri. Itu dia. Dan saya jujur saja Pak Pres, Pak Daeng dan abang-abang, bahwa debat itu kemarin itu benar-benar mengusik rasa kemanusiaan saya. Saya anggap diri saya bodoh, tetapi ternyata ada orang-orang juga yang memperlihatkan kebodohannya lebih bodoh daripada saya. Jadi itu yang mengusik saya. Dan saya dengan hal itu maka saya ingin mencambuk diri saya untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak lebih bodoh daripada mereka. Kira-kira begitu. Makasih Pak Daeng. Oke, terima kasih. Nah Pak Presiden, masih ada tambahan sedikit, silakan. Iya, kalau saya tambahkan saja kepada teman-teman buruh, khususnya karena kita dari poros buruh, Anda jangan ragu lagi untuk memilih Pak Anies, ya, untuk seluruh Indonesia, ya, untuk kaum buruh, ya, kita jangan sampai kecelakaan terus menerus, ya, kita ingin sejahtera, pilihlah Pak Anies,
Karena saya lihat dalam debat ini perdana ini ada mencerminkan untuk debat-debat selanjutnya. Ya, jadi kalau memang kita sudah lihat debat pertama dia memang sangat elegan dan dia cukup baik, ya, untuk menyampaikan dan dia sudah memahami bagaimana dia memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Ya, jadi teman-teman buruh, saya sekali lagi minta pilih Pak Anies, ya, pilih Amin untuk memimpin Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029 dalam pemilu yang akan. Hidup Amin. Hidup, amin. Hidup, amin. Amin. Oke, pemirsa dimanapun berada, karena sebentar lagi kita akan apalagi ini. Jadi kesimpulannya tadi bahwa makin jelas bahwa memang kita akan menunggu nanti bagaimana debat-debat cawapres yang akan datang. Apakah ada yang kembali ada dirujak atau akan dibully oleh publik, tapi kita kembalikan bahwa penilaian semua ini dikembalikan kepada publik. Karena publiklah yang apalagi ini yang bisa menilai itu semua dengan apa adanya, dan tentu saja kepentingannya publik dan publik juga punya gaya masing-masing lah untuk itu. Jadi saya pikir apalagi ini kita cukupkan. Sampai bertemu lagi. Kita Jumatan. Terima kasih. Dengan ini saya nyatakan podcast ini sudah dinyatakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.